Pak. Semuanya sehat ya? Sehat. Puji Tuhan, semuanya sehat. Untuk teman-teman kita yang mungkin hari ini sakit, kita doakan agar cepat sembuh, terus bisa bergabung dengan kita pada Zoom pembelajaran. Terakhir, yang mimpin doa Anita ya? Ya. Nah, berarti setelah Anita, Saya. Kristen. Ya, Kristen ya, doa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini SBDP Yes, betul. kelihatan? Ya, SBDP KD 31 dan 4.1. Ada di LKS tema 1 halaman 8, 9, dilanjutkan 22 sampai 23. Tema 1 yang bunyinya organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1, mengenal gambar ilustrasi. Dilanjutkan pembelajaran 5, jenis-jenis gambar ilustrasi. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Pembelajaran 1, mengenal gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar atau karya seni rupa dua dimensi dan tujuan proses. Nah, tuh, gambar ilustrasi adalah gambar atau karya seni rupa dua dimensi yang tujuannya untuk memperjelas suatu pengertian atau paparan. Ini Pak Pram ambil juga dari LKS. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan ini nama lainnya adalah ide pikiran kita yang muncul pertama kali itu mau gambar apa. Yang kedua sketsa. Kalau sudah muncul ide atau gagasannya, itu kita buat gambar melalui sketsa terlebih dahulu biar lebih jelas. Yang ketiga pewarnaan. Ini gunanya pewarna adalah agar gambar yang kita buat itu menarik untuk dilihat. Nah, kita bahas satu persatu langkah-langkah membuat gambar ilustrasinya. 1, gagasan atau ide. Bisa dibaca ya? Bisa, Pak. Gagasan atau ide, yaitu menentukan gagasan adalah langkah pertama dalam menggambar ilustrasi. Gagasan ilustrasi harus bersumber dari materi yang akan diilustrasikan. Setelah ada gagasan atau ide, kemudian kita menentukan tokohnya, adegan, suasana, dan suasana pendukung adegan yang akan digambar. Sebelum mulai tahap berikutnya, tentukan corak gambar dan media yang akan digunakan. Yang kedua, sketsa. Menggambar sketsa atau membuat rancangan gambar dilakukan setelah gagasan ditentukan. Menggambar sketsa biasanya menggunakan pensil. Ini tujuannya kalau salah bisa kita hapus. Kalau kita menggunakan pulpen, salah nanti kertasnya yang diganti. Nggak bisa dihapus. Mas jelek nanti kalau dihapus. Sketsa biasanya masih berbentuk garis-garis yang merupakan rancangan sederhana secara umum.
Yang ketiga tentang pewarnaan. Pewarnaan merupakan langkah terakhir dalam menggambar ilustrasi. Dalam mewarnai, rancangan gambar ilustrasi dikerjakan sesuai hasil yang diharapkan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan mengikuti warna objek yang sebenarnya. Ini warna yang kita gambar sebenarnya ya, misalkan pisang. Pisang kalau matang kan ada yang warnanya kuning. Jadi kita warna kuning. Kelinci mungkin ada yang warnanya putih, ya kita warna putih atau coklat ya gitu. Jadi sesuai dengan benda sebenarnya. Nah, setelah kita mempelajari teorinya, kalian buka LKS halaman 8 dan 9. Nah, kalian buka dulu halaman 8 dan 9. Ini ya. Ini ya. Bisa ya, kelihatan ya. LKS kalian sama toh? Ya. Nah, di situ ada 4 gambar. Cerita bergambar di bawah ini. Di situ bisa kalian lihat gambar ilustrasinya seorang anak yang mempunyai seekor kelinci jantan. Jadi gambar tersebut bisa kita buat sebuah cerita. Bisa kalian baca sendiri gambar yang pertama itu di halaman 8. Ada anak yang memelihara seekor kelinci jantan. Kelinci itu diberi nama Kuna. Kuna memiliki rambut yang berwarna putih pada seluruh bagian tubuhnya. Bentar ya anak-anak. Kalian ngobrol dulu, Pak Putra masih mau WI anaknya Pak Putra dulu. Bisa kalian baca-baca dulu gambar ilustrasinya.
susah ya. Jelas. Anita napa ning jaba omah? Ini gitu mas. Aku paling Bisa. Bima cekakak me. goblok ada iki. Gila ndak ada kowe. Terus semuanya, kita lanjutkan ya. Nah, bisa kalian lihat lagi di gambar kedua. Itu ada gambar kelinci yang mau makan. Jadi ceritanya pun juga harus sesuai dengan gambar yang tersedia. Setiap hari aku memberi makan tuna. Biasanya aku memberinya makan kelinci, namun terkadang aku juga memberinya kangkung, seledri, dan selada. Begitu pula dengan gambar yang ketiga dan keempat. Jadi cerita yang dibuat itu harus sesuai dengan gambar yang tersedia. Paham ya untuk menceritakan sebuah gambar? Paham Pak. Paham. Kalau sudah, kita lanjutkan pada pembelajaran 5. Tadi ini sudah, kita lanjutkan ke pembelajaran apa, Bim? Ini semuanya Pak Putra mute ya. Mikrofonnya Pak Putra matikan. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya, raise hand, munculkan gambar tangan, kemudian nanti mikrofon kalian akan aktifkan. Nanti kalau ada yang tanya seperti itu. Biar nggak mengganggu yang kalau kita sedang belajar. Kita lanjutkan ke jenis-jenis gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi terdiri atas beberapa jenis, seperti 1. Gambar realis atau gambar kenyataan. Yang kedua, gambar karikatur. Ketiga, gambar kartun. Dan yang terakhir, gambar dekorasi. Nah, penjelasannya ini. Apa itu gambar realis atau gambar kenyataan? Gambar realis merupakan jenis gambar ilustrasi yang dibuat sesuai dengan keadaan objek gambar yang sebenarnya. Jadi tidak ada tambahan yang lain. Kalau gambarnya mobil seperti kenyataannya gambar pisang, manusia, hewan, dan sebagainya. Jadi benar-benar kenyataan. Kegiatan menggambar realis umumnya menyajikan bentuk-bentuk alam yang dilihatnya, seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan benda-benda di sekitarnya. Tujuannya sebagai gambaran tentang keadaan suatu objek yang sesungguhnya. Materi yang kita pelajari ini Pak juga ngambil dari LKS. Nanti kalau kalian kurang paham, bisa dibaca-baca kembali di LKS kalian. Ini contohnya ya. Ini gambar B.J. Habibie. Jadi sesuai dengan gambar kenyataannya. Wajahnya seperti itu ya seperti itu. Terus ini yang kedua, contohnya adalah gambar pisang. Pisang kan kalau ada yang matang kan warnanya kuning. Ada juga matang itu warna hijau. Jadi benar-benar real, benar-benar nyata gambarnya. Yang kedua, gambar karikatur. Apa itu gambar karikatur?
Gambar karikatur merupakan ini jenis ya. Jenis gambar ilustrasi yang dibuat dengan menambah muatan objek gambar secara berlebihan. Gambar karikatur berfungsi untuk menampilkan kelucuan sambil mengkritisi suatu permasalahan dan sebagai sindiran. Yang sering terjadi itu sindiran tentang politik. Gambar karikatur umumnya beredar di media cetak seperti koran dan majalah. Nah, orang yang membuat karikatur atau pelukis gambar karikatur disebut karikaturis. Ini harus kalian ingat juga. Pelukis gambar karikatur disebut karikaturis. Contohnya seperti ini. Ini ya, karikatur tentang Bapak Jokowi. Ini dulu waktu mau mencalonkan jadi gubernur DKI Jakarta. Jadi karikaturnya seperti itu, menguasai Tugu Monas. Gambar yang kedua, ini namanya kalau nggak salah Dahlan Iskan ini, menterinya Bapak Jokowi. Itu ya contoh dua gambar dari gambar karikatur. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya kalau kalian mencari di Google itu bakal muncul. Kita lanjut di yang ketiga, yaitu gambar kartun. Itu contohnya ada Doraemon dan SpongeBob. Itu adalah contoh dari gambar kartun. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Gambar kartun merupakan jenis gambar ilustrasi yang mengandung unsur lelucon atau humor. Tujuannya membuat orang tertawa atau tersenyum tanpa bermaksud menyinggung pihak lain. Gambar kartun juga dapat berupa cerita-cerita fiksi tentang kehidupan manusia, hewan, dan benda lain yang dianggap hidup. Gambar kartun umumnya beredar di media cetak seperti komik, buku cerita, dan majalah anak-anak. Pelukis gambar kartun disebut kartunis. Karikatur itu karikaturis, kalau kartun, kartunis. Yang terakhir, gambar dekoratif. Ini kelas 3, kalian sudah pernah dipelajari pada pelajaran tema ya. Diulangi lagi di kelas 5. Apa itu gambar dekoratif? Merupakan jenis gambar ilustrasi yang berupa gabungan dari beberapa motif hias dan komposisi warna yang indah. Fungsinya adalah sebagai dekorasi penghias ruangan atau gedung. Gambar dekorasi terdiri atas beberapa motif seperti motif hias geometris, motif hias tumbuhan, motif hias makhluk hidup. Motif hias geometris berupa garis-garis lurus atau lengkung, serta goresan tipis atau tebal. Motif hias tumbuhan berupa daun-daun, pohon-pohon, atau bunga-bunga. Sedangkan motif hias makhluk hidup berupa manusia dan hewan. Nah, contoh pada gambar dekoratif, kami telah munculkan dua gambar ini. Ini yang pertama, gambar dekoratif. Ini geometris ya, berupa lengkungan dan ada garis lurusnya. Contoh yang kedua, ini gambar tumbuhan dan juga makhluk hidup. Di situ kan ada bunga dan juga gambar ikan. Itu ya. Nah, ini sebagai tugas kalian. Tugasnya adalah buatlah salah satu gambar di antara keempat jenis yang tadi yang Pak Putra sampaikan. Bentar. Nah, anak-anak, kalian bisa unmute ya. Mikrofonnya sudah diaktifkan semua. So. Nah,
Ini tugasnya membuat salah satu gambar saja di antara keempat jenis gambar ini. Pilih satu. Pak, saya mau membuat gambar realis, nggak apa-apa, satu tok. Kalau kamu pilih gambar realis, ya udah gambar realis tok. Kalau kamu mau membuat gambar karikatur, ya udah buat karikatur. Kalau buat kartun, ya kartun aja. Paham ya maksudnya ya? Paham. Hanya satu, pilih. Dari keempat tuh hanya satu gambar saja. Kalian kerjakan di buku gambar. Ya. Diberi warna. Pak, saya ketinggalan. Yang ketinggalan, materinya Pak Putra ambil dari LKS. Nanti bisa kalian lanjutkan. Nah, ini Zoom yang kita Zoom saat ini itu juga Pak Putra rekam. Nanti Pak Putra munculkan di YouTube-nya Pak Putra ya. Bisa kalian ikuti lagi. Nanti ketinggalan. Paham ya untuk tugasnya SPDP? Nanti dikumpulkan di classroom. Nanti Pak Putra buat tugas hari Senin SPDP. Masuk ke tugas kelas itu, terus ngirimnya di situ. Karena ada teman kalian tuh yang ngirimnya di forum. Jadi di luar tugas hari Senin atau hari Selasa gitu. Nanti dikumpulkan di SPDP, Pak. Ya, di classroom SPDP. Ini ya, diberi warna jangan lupa untuk mempercantik. Gambarnya kalian bisa ngambil dari Google juga, kalian contoh juga boleh. Atau kalian membuat sendiri, kartunnya juga boleh. Paham sampai saat ini? Paham. Kalau paham, kita lanjutkan lagi. Dan ini sudah selesai yang SPDP. Pak Putra akhiri dulu ya. Nanti kita lanjutkan di pelajaran matematika, langsung Pak Putra buatkan Zoom. Ya. Kalau gitu, untuk pelajaran SPDP, Pak Putra akhiri. Setelah ini kita langsung lanjut ke pembelajaran matematika. Pak, mau tanya, Pak. Apa, Chef? Halaman 9 itu dikerjakan nggak, Pak, yang bawah, Pak? Tidak, tugasnya hanya yang Pak Putra sampaikan di Zoom ini aja. Nah, bikin gambar. Ya. Soal-soal yang di LKS, kalau Pak Putra belum menyuruh, nggak usah dikerjakan. Ya, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada, Pak Putra akhiri pembelajaran SPDP. Kita lanjut langsung di pembelajaran matematika. Ya, Pak Putra akhiri dulu. Iya.